hukuman yang didapat Sambo ini udah pas lah. Lah, kita tahu sendiri. Halo Bor, selamat datang di acara Riba, review berita. Di sini gue bakal nge-review berita-berita yang tren selama seminggu bareng gue, si ahli riba. Oke, untuk berita pertama, gue bakal nge-review berita yang sedang tren, yaitu vonis Ferdy Sambo. Akhirnya, Sambo akan dihukum mati setelah hakim mutusin hukuman setelah melewati sidang yang panjang ya. Kita tahu sendiri, Sambo tuh kemarin sempat dihukum seumur hidup. Namun nampaknya orang-orang banyak yang nggak suka dengan hukumannya. Kenapa ya nggak tahu. Orang-orang kayaknya pengen ya, tapi pada akhirnya hukuman itu udah berubah kemarin. Sambo fix di vonis hukuman mati, sedangkan istrinya si Putri Chandrawati dihukum 20 tahun penjara. Jadi Bor, dalam pertimbangan majelis hakim, Sambo ini secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dan dia divonis dengan pasal 340 KUHP dan pasal 49 UU ITE. Jadi menurut gue sih, ya Sambo layak lah mendapatkan hukuman ini. Buat gue sih, hukuman yang didapat Sambo ini udah pas lah. Lah, kita tahu sendiri. Di persidangan, dia banyak berakting. Ngomong belibet. Fitnah orang yang udah meninggal. Ya kalau orang kayak gini dikasih hidup sih, buat gue sendiri sih, kebangetan. Jadi emang hukuman ini udah setimpal banget. Biar jadi pelajaran juga buat yang lain. Kalau punya kekuasaan tuh jangan pakai sembarangan. Jadi Bor, di Indonesia sendiri itu hukuman mati udah paling berat sebenarnya. Namun sayangnya kita nggak tahu nih setelah putusan udah ada, bisa langsung segera dieksekusi atau enggak. Mungkin ada proses-proses lagi kayak peninjauan kembali, atau banding lah, atau itulah. Apalagi sekarang isu yang beredar, kita harus nunggu 10 tahun dulu baru bisa dieksekusi. Keburu sehat lah gitu orang. Nah, dalam aturan perundangan yang baru tentang hukum pidana, pemerintah telah ngeluarin juga nih UU nomor 1 tahun 2023 KUHP, di mana dalam pasal 100 ayat 1 mengatakan hukuman pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Kok pas banget berubah pas di kasusnya Sambo ya? Apakah ini sebuah kesengajaan atau emang udah direncanain pemerintah dari jauh hari? Ya unik sih ketika pasal ini muncul di saat vonis Sambo dijatuhkan juga. Nah jadi kan aneh Bor, kalau di putusan pengadilan Sambo ini udah dihukum mati, terus tiba-tiba Sambo dapat pasal 100 ayat 4 KUHP itu yang harus nunggu 10 tahun dulu sebelum dia dieksekusi. Dia dilihat dulu percobaan, dia nyesel apa enggak, dia berbuat baik apa enggak. 10 tahun, itu udah kayak gue nyicil motor. Kita beli rumah sekalian. Kebangetan sih kalau ini sampai terjadi di kasus hukum Sambo ini. Nah sekarang kan si Sambo ditahan nih, ya kan? Harus nunggu 10 tahun kan? Nah terus, untuk dia terbebas dari vonis mati, harus ada juga
yang namanya surat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh lapas. Paham kan lo maksudnya? Bakal apa yang terjadi? Surat lapas ini bisa jadi bisnis baru. Nah, jadi Bor, intinya sih gue berharap banget di Indonesia ini hukum bisa berjalan lah sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Ya, tau lah, di sini maling ayam aja digebukin sampai mati. Masa orang yang ngebunuh orang kagak dihukum mati? Intinya juga, gue percaya penegak hukum kita bakal lebih baik lah, berbuat adil lah. Nah, ada juga nih sekarang berita yang lagi ramenya. Kejadiannya masih baru, yaitu pengendara Fortuner yang nyerang taksi online. Jadi ceritanya, pengendara Fortuner ini sok-sokan nutupin jalan dari taksi online. Si paling berani nggak tuh? Terus doi ini turun Bor, dan main ngerusak, main nabrakin aja. Dan gilanya lagi, si Bang Jago ini nodongin si driver taksi online ini pakai airsoft gun. Entah kerasukan apa dia, tiba-tiba beraksi kayak gitu. Dia pikir ini lagi di GTA kali ya, bisa ngancurin sembarangan, malak sembarangan gitu. Gue rasa nih pelaku terlalu obsesi main GTA kali ya, atau dia habis main GTA terus dia nggak sadar ini di jalan nyata. Dia kira gampang kali gitu, bebas kali gitu di sini, lumayan ngancurin mobil orang, ngalangin orang, nodong-nodong orang. Men, come on lah. Untungnya si korban ini Bor datang ke polisi, dia buat laporan dan diperiksa. Usut punya usut, jadi alasan si pelaku ini itu tuh kocak ya. Dia kesel ban mobilnya dikempesin sama orang lain. Nah terus pelampiasannya kenapa harus ke orang lain juga? Kalau emang ban lu dikempesin sama orang, ya lu cari orangnya. Jangan orang lain tuh jadi sasaran emosi lu. Nah Bor, doi ini kemarin sempat diperiksa, namun dipulangkan. Tapi berkat respon netizen yang bener-bener nge-up berita ini sampai viral, sekarang si pelaku ini akhirnya jadikan tersangka dengan ancaman pidana kekerasan dan melanggar pasal 406 KUHP terkait perusakan dan pasal 335 KUHP tentang ancaman kekerasan. Wah, semakin menarik ya. Well Bor, 2 berita tadi itu yang bisa gue sampaikan di minggu ini. Kalau lu punya pendapat lain, opini lain, atau ingin menanggapi berita yang gue sampaikan, bisa lu langsung komen di bawah. Namanya juga kita nge-review berita, ya kan? Dan jangan lupa juga untuk pantengin Riba ini di setiap minggunya, karena bakal ada berita-berita menarik yang bakal gue sampein buat lo semua Bor. Sekian dari gue si ahli Riba. Sampai ketemu di Riba review berita selanjutnya Bor. Bye-bye.